Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Ramdhani. Presentasi ini saya tujukan untuk tugas mata pelajaran pengantar usul fikih yang diampu oleh Bapak Kiai Haji Mahjumi SPDI yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dengan memohon taufik dan hidayah dari Yang Maha Kuasa, saya akan mengkaji sebuah metode fundamental dalam warisan intelektual Islam, yaitu metode istinbat melalui pendekatan ma'nawiyah atau yang lebih sering kita kenal dengan maqasid syariah. Para faqih atau para ulama ahli fikih memiliki kemampuan untuk menggali hukum langsung dari sumber yang jernih, yaitu Al-Quran dan hadis. Metode ini tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membutuhkan ketakwaan dan keikhlasan hati. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang metode istinbat, kita harus mengerti dulu apa pengertian istinbat itu. Nah, istinbat adalah menurut bahasa yaitu air yang keluar dari tanah atau air yang pertama kali keluar ketika kita menggali sumur. Nah, itulah istinbat menurut bahasa. Sedangkan istinbat menurut istilah adalah tata cara atau metode dalam menggali dalil-dalil wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, untuk ditelurkan ke dalam bentuk hukum. Metode istinbat ini bisa melalui dua lensa utama. Yang pertama ada pendekatan kebahasaan, atau yang lebih sering kita kenal sebagai kaidah usuliyah, yaitu menyelami kedalaman makna dari setiap kata dan kalimat yang ada dalam nas. Yang kedua ada pendekatan maknawiyah. Nah, pendekatan maknawiyah ini untuk melihat lebih jauh hingga kepada tujuan universal syariat atau maqasid syariah, konteks dan kemaslahatan yang hendak dituju oleh nas tersebut. Nah, dalam hal ini saya tidak akan menjelaskan tentang pendekatan kebahasaan, tetapi saya akan menjelaskan tentang pendekatan ma'nawiyah atau maqasid syariah. Sebelum kita mengkaji metode, penting untuk kita mengetahui tentang maqasid syariah. Nah, menurut Imam Syatibi, maqasid syariah itu mempunyai 5 inti. Yang pertama, hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Yang kedua ada hifdzun nafs, yaitu menjaga diri atau jiwa. Yang ketiga ada hifdzul aql, yaitu menjaga akal. Yang keempat ada hifdzun nasl, yaitu menjaga turunan. Dan yang kelima ada hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Nah, kelima prinsip ini menjadi landasan utama untuk menetapkan sebuah hukum. Melalui metode istinbat, seorang faqih membutuhkan 5 aspek penerapan hukum. Yang pertama yaitu memahami nas syariat dan menggali makna-maknanya secara bahasa maupun secara istilah syar'inya. Kita ambil contohnya seperti riba. Riba ini dalam artian bahasa berarti tambahan. Sedangkan riba menurut istilah berarti tambahan yang diambil tanpa imbalan yang sah dalam transaksi pinjam-meminjam ataupun jual beli. Aspek yang kedua adalah meneliti dalil-dalil yang mungkin berlawanan dan menyelesaikannya melalui ilgo, yaitu berupa nasakh dan tarjih, atau melalui tanqih, yaitu taksis atau takyid. Nah, contohnya seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat itu menjelaskan tentang wanita yang dicerai hendaknya beriddah selama 3 kali suci. Nah, ini bertentangan dengan ayat 49 Quran surat Al-Ahzab. Di ayat tersebut menerangkan wanita yang dicerai sebelum disetubuhi tidak memiliki iddah. Nah, dalam dua dalil yang tadi bisa diselesaikan dengan cara taksis. Jadi dalil yang kedua, wanita yang belum disetubuhi tidak memiliki iddah, menjadi taksis bagi dalil yang pertama, yaitu wanita yang sudah ditolak hendaknya beriddah selama 3 kali suci. Nah, kesimpulannya, jadi wanita yang belum disetubuhi tidak wajib iddah.
Yang ketiga adalah analogi atau qiyas untuk kasus yang tidak diatur langsung dalam nas. Jadi banyak kasus-kasus baru yang tidak diatur dalam nas bisa kita selesaikan dengan cara qiyas di langkah yang ketiga ini. Contohnya seperti yaitu menelantarkan orang tua secara finansial atau psikologis. Nah, ini bisa kita kiaskan dengan haram memukul orang tua yang ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Nah, dikiaskan bahwa menelantarkan orang tua sama dengan memukul karena sama-sama menyakiti dan melukai perasaan orang tua. Kesimpulan hukumnya yaitu menelantarkan orang tua secara finansial atau psikologis itu haram seperti haram memukul orang tua. Aspek yang keempat yaitu penetapan hukum untuk kasus baru yang tidak ada nas atau padanannya atau qiyas yang mungkin memerlukan ijtihad dengan metode lain seperti maslahah mursalah. Nah, untuk yang aspek yang keempat ini, penetapan hukum untuk kasus baru ini untuk kasus yang tidak ada di nas dan tidak bisa dikiaskan, maka bisa diselesaikan dengan cara maslahah mursalah atau sadud dari'ah dan sebagainya. Nah, contohnya seperti vaksinasi untuk kesehatan masyarakat. Nah, jadi vaksin ini tidak disebutkan di dalam nas, tetapi memiliki maslahah atau manfaat yang besar yaitu untuk mencegah penyakit. Nah, kesimpulannya yaitu vaksinasi diperbolehkan, bahkan dianjurkan selama tidak mengandung bahan yang haram. Dan yang terakhir adalah menerima hukum ta'abudi atau ibadah murni yang hikmahnya tidak terjangkau akal karena pengakuan akan keterbatasan manusia. Nah, di tahap ini seorang mujtahid mengaku dirinya lemah untuk mengetahui hikmah yang ada dalam ibadah tersebut. Contohnya seperti dalam jumlah rakaat sholat wajib yang sudah ditetapkan tanpa perlu diketahui hikmahnya secara detail. Nah, kita menerimanya sebagai bentuk ketaatan, jadi tidak perlu kita hikmahnya apa, tapi kita menerimanya sebagai bentuk ibadah kita kepada Sang Maha Pencipta. Dengan metode istinbat, hukum Islam dapat tetap relevan dari masa ke masa, menjawab tantangan baru tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari kajian tadi. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.